Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah trending news Senin 13 Mei 2024. Hujan lebat dan aliran lahar dingin serta lumpur yang mengalir menuruni lereng Gunung Marapi di Kabupaten Agam memicu banjir bandang yang menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai beberapa lainnya. Hujan monsun dan tanah longsor besar akibat aliran lahar dingin di Gunung Marapi menyebabkan sungai meluap dan merobek desa-desa di lereng pegunungan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat sebelum tengah malam pada hari Sabtu. Banjir menyapu bersih banyak orang dan merendam lebih dari 100 rumah dan bangunan, kata juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari. Lahar dingin merupakan campuran material vulkanik dan kerikil yang mengalir menuruni lereng gunung berapi saat hujan. BNPB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tim penyelamat telah mengeluarkan total 37 jenazah dari 4 kabupaten berbeda, yaitu Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Lusinan penduduk desa terluka akibat banjir bandang dan tim penyelamat sedang mencari kemungkinan korban lainnya. Dikatakan 60 orang telah melarikan diri ke tempat penampungan sementara pemerintah. Bencana ini terjadi hanya 2 bulan setelah hujan lebat memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, menewaskan sedikitnya 21 orang dan menyebabkan 5 lainnya hilang. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi memastikan bahwa bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Bandung tidak laik jalan. Bus berusia 18 tahun ini sudah diubah menjadi mobil high deck, jauh dari spesifikasi awalnya yakni normal deck. Pihak kepolisian dalam penyelidikan awal juga menemukan bahwa rem bus tidak berfungsi sama sekali. Ini dapat dilihat dari ketiadaan bekas rem di area kecelakaan. Kementerian Perhubungan juga mengatakan bahwa bus ini tidak memiliki izin sebagai bus angkutan karena kirnya sudah 5 bulan mati dan tidak diberikan izin kelayakan jalan. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa bus yang membawa 61 siswa sekolah di Depok, Jawa Barat sama sekali tidak layak dan operator bus harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Yang terakhir ini dia tidak melakukan pengurusan perizinan dan tidak melakukan ujinya udah mati tanggal 6 Desember tahun 2023 kemarin. Ya. Jadi kontrol kalau setiap yang diizinkan oleh kementerian maupun dinas pasti ada kontrol. Ya, pasti ada kontrol. Ini di luar kontrol. Ada pengawasan lah. Ada pengawasan. Dan dari KIR itu juga bisa diketahui bahwa sebenarnya mobil ini atau kendaraan ini bermasalah atau tidak begitu ya? Iya. Laik atau tidak jalan ya? ya? Tadi yang sampaikan bahwa terjadi 2 kali itu ya karena selama ini tidak pernah dirawat dengan baik, tidak pernah dilakukan uji KIR. Yang salah siapa? Apakah pengemudinya, pengusahanya, pemiliknya yang salah? Ya, pemiliknya yang salah. Makanya saya juga menekankan ya pemilik, pengusahanya, jadikan dia tersangka gitu. Jangan hanya sopir kan hanya mengendarai apa yang sudah disiapkan oleh manajemen perusahaan itu, bahwa kendaraan itu jalan. Juru bicara Kepolisian Jawa Barat, Julius Abraham Abbas, mengatakan bus melaju tidak terkendali di jalan menurun dan melintasi jalur, menabrak beberapa mobil dan sepeda motor sebelum menabrak tiang listrik. 11 orang tewas dalam peristiwa ini, 9 orang tewas di tempat kejadian dan 2 lainnya meninggal di rumah sakit, termasuk seorang guru dan seorang pengendara mobil setempat. 53 orang lainnya dirawat di rumah sakit karena luka-luka, termasuk beberapa dalam kondisi kritis. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di Indonesia karena buruknya standar keselamatan dan infrastruktur. Tahun lalu sebuah bus wisata dengan sopir yang tampak mengantuk menabrak papan iklan di jalan raya di Jawa Timur, menewaskan setidaknya 14 orang dan melukai 19 lainnya. Catatan lain, kecelakaan bus Indonesia tahun 2021, sebuah bus wisata terjun ke jurang di resort perbukitan Puncak di Jawa Barat setelah remnya tidak berfungsi, menewaskan sedikitnya 27 orang dan melukai 39 lainnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghabiskan akhir pekan mengunjungi fasilitas produksi senjata dan mencoba senjata penembak runduk atau sniper yang diakui tepat mengenai tengah sasaran.
Kantor Berita Pusat Korea KCNA yang dikelola pemerintah pada Senin pagi membagikan beberapa foto pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berada di sebuah fasilitas produksi senjata. Dalam salah satu foto, Kim Jong-un terlihat sedang membidik dan menembakkan senjata penembak runduk. Dan foto lainnya menunjukkan target jarak tembak dengan beberapa lubang di tengah sasarannya, namun laporan tersebut tidak menyatakan informasi secara detil. Selain menjajal senapan, Kim juga mengendarai beberapa kendaraan peluncur roket. Kim juga melihat sebuah kompleks yang memproduksi amunisi presisi ultramodern. Banyak gambar yang memperlihatkan Kim di sebuah pabrik sangat buram pada sumbernya, mengaburkan peralatan dan fitur wajah beberapa pejabat yang bersamanya. Pengaburan tersebut disengaja agar pihak asing tidak bisa menganalisa wajah orang ataupun situasi yang ada. Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir terus mempercepat uji coba senjata seiring dengan perluasan kemampuan militernya, sementara diplomasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan sejauh ini tidak berlanjut. Seekor orang hutan bernama Rakus mampu mengobati luka di matanya dengan menggunakan tanaman obat yang ia dapatkan sendiri di kawasan hutan di Sumatera. Kemampuan Rakus ini menjadi bahan penelitian sejumlah ahli di Jerman. Orangutan jantan dewasa menggunakan jari-jarinya untuk mengoleskan sari tanaman tersebut pada luka di pipi kanan. Kemudian dia menekan tanaman yang sudah ia kunyah itu untuk menutupi luka terbuka seperti perban darurat. Penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan beberapa spesies kera besar yang mencari obat-obatan di hutan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Namun para ilmuwan belum pernah melihat seekor hewan memperlakukan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Ya, ini adalah pertama kalinya kami mengamati seekor kera besar liar menggunakan sebuah tanaman obat yang kuat untuk mengobati lukanya. Perilaku menarik orangutan ini tercatat pada tahun 2022 oleh Ulil Azhari, rekan penulis dan peneliti lapangan di Project SWAK di Medan. Ya, dia memperhatikan makanan ini selama 13 menit. Setelah itu, dia melanjutkan mengunyah, tetapi berhenti menelan dan mengoleskan getah tanaman dari mulutnya langsung ke luka. Dan dia ulangi selama 7 menit. Berulang kali dia oleskan getah tanaman ke luka. Dia mengambil tanaman padat dari mulutnya dan menutupi luka dengan meletakkannya di atas lukanya. Foto-foto menunjukkan luka hewan itu tertutup dalam waktu 2 bulan tanpa masalah berarti. Para ilmuwan telah mengamati orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh sejak tahun 1994, namun mereka belum pernah melihat perilaku ini sebelumnya. Dan saya pikir kita masih memerlukan bukti lebih lanjut. Kita perlu tahu apakah orangutan melakukan ini secara umum, apakah benar campuran air liur dan tanaman yang membantu luka sembuh lebih cepat. Itu tidak terinfeksi karena itu. Semua pertanyaan itu benar-benar sulit untuk dijawab pada primata, terutama di alam liar. Dan seringkali temuan-temuan ini dimulai dengan pengamatan tunggal, tetapi saya pikir ada beberapa hal kunci di sini yang benar-benar membuat saya yakin bahwa ini adalah bentuk self-medikasi hewan. Ya, salah satunya seperti yang kita katakan sebelumnya, orangutan benar-benar mengoleskan campuran yang dibuatnya ke luka, bukan bagian tubuh lain. Sangat terarah dalam tindakannya. Rakus lahir dan hidup sebagai remaja di luar wilayah penelitian. Para peneliti yakin orangutan tersebut terluka saat berkelahi dengan hewan lain. Tidak diketahui apakah Rakus sebelumnya pernah mengobati luka lainnya. Para ilmuwan sebelumnya telah mencatat primata lain menggunakan tanaman untuk mengobati diri mereka sendiri. Selain itu, orangutan Kalimantan menggosok tubuhnya dengan sari tanaman obat, kemungkinan untuk mengurangi nyeri tubuh atau mengusir parasit. Simpanse di berbagai lokasi terlihat mengunyah pucuk tanaman yang rasanya pahit untuk menenangkan perut mereka. Gorila, simpanse, dan bonobo menelan daun kasar tertentu secara utuh untuk menghilangkan parasit perut. Demikian Trending News hari ini, sampai jumpa lagi esok. Salam.